Sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita sekalian merayakan Minggu Palma. Perayaan Minggu Palma sekaligus menyatakan kepada kita sekalian bahwa kita memasuki Pekan Suci. Pekan di mana kita diundang secara khusus untuk merenungkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Perayaan Minggu Palma ini ingin mengingatkan kita sekalian akan peristiwa Yesus memasuki kota Yerusalem. Yesus masuk kota Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai. Ia disambut oleh orang-orang Yahudi dengan sorak-sorai dan lambaian daun palma. Mereka menyambut kedatangan Yesus bak seorang Raja Agung. Masuk ke Yerusalem berarti Yesus masuk dalam sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Peristiwa Minggu Palma yang penuh kegembiraan ini sebenarnya ingin menunjukkan kepada kita sekalian bahwa Yesus siap menghadapi sengsara dan wafatnya dengan penuh kegembiraan, karena sengsara dan wafatnya juga akan berakhir dengan penuh kegembiraan, yaitu kebangkitannya. Sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang kisah sengsara Yesus. Penginjil Markus menampilkan 4 tokoh utama dalam kisah ini. Tokoh pertama, imam-imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat, dan seluruh mahkamah agama. Mereka ini adalah sekelompok orang yang bermufakat untuk membunuh dan menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Hal ini terjadi karena mereka merasa bahwa kehadiran Yesus telah menggoncangkan hidup, karya, dan pengaruh mereka bagi banyak orang. Singkat kata, para imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi, dan mahkamah agama telah dirasuki oleh iri hati dan dendam kepada Yesus. Dalam hidup harian kita kadangkala juga menaruh iri hati, kemudian dendam kepada sesama kita. Kita iri dan dendam kepada sesama kita yang lebih baik dan berhasil daripada kita. Sikap iri dan dendam kemudian merasuki kita untuk melakukan segala cara demi menjatuhkan sesama kita. Salah satunya yaitu dengan menyebarkan gosip. Tokoh kedua adalah Pilatus. Pilatus menjatuhkan hukuman kepada Yesus yang tidak bersalah karena takut kepada orang banyak. Keputusan yang di satu sisi tidak adil, tetapi di sisi lain menguntungkan Pilatus. Kita juga kadangkala berperilaku seperti Pilatus, mengambil keputusan tanpa melalui proses pertimbangan yang matang, asal-asalan membuat keputusan. Akibatnya, keputusan tersebut tidak membuat kita atau orang lain bahagia, tetapi membuat lebih banyak drama penuh penyesalan dan ketidakadilan dalam hidup bersama kita. Tokoh ketiga adalah orang banyak. Orang banyak menginginkan Barabas dibebaskan dan Yesus disalibkan, dan bahkan mereka juga berteriak dan mengolok-olok Yesus. Apa yang dilakukan oleh orang banyak juga kadangkala kita buat dalam hidup harian kita. Kita mengolok-olok mereka yang melakukan kesalahan, tapi lupa untuk membantu dan menguatkan mereka untuk bangkit dari kejatuhan. Dan tokoh yang keempat adalah Yesus. Yesus ditampilkan sebagai pribadi yang taat dan setia pada rencana dan kehendak Allah. Ketaatan dan kesetiaannya ditunjukkan dengan tidak lari dari sengsara dan wafatnya dan menyerahkan seluruhnya pada rencana dan kehendak Bapanya di surga. Dalam hidup harian kita sendiri bukannya mengatasi masalah atau persoalan hidup yang kita alami, tetapi kita memilih untuk lari dan menghindar dari masalah tersebut. Akibatnya,
kita kemudian menyalahkan Tuhan dan orang lain. Sikap Yesus yang setia dan taat pada rencana dan kehendak Allah hendaknya menjadi contoh bagi kita untuk semakin setia dan taat pada rencana dan kehendak Allah. Sama saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan hari ini mengajak kita sekalian untuk semakin mencintai Yesus sebagai pribadi yang setia dan taat pada rencana dan kehendak Allah. Cinta kita kepada Tuhan dapat kita tunjukkan dengan selalu mendekatkan hati kita pada Tuhan melalui doa dan sabdanya, sembari melakukan kebaikan dalam hidup harian kita, agar pintu hati kita tidak terbuka bagi sikap iri hati dan dendam, melainkan terbuka pada kasih, rencana, dan kehendak Allah dalam hidup harian kita. Akhirnya, selamat merenungkan sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan, sembari menunaikan ibadah cinta, kesetiaan, dan ketaatan dalam hidup harian kita. Semoga